Perkenalkan, nama saya Kalista Leoni, nomor absen 19, jurusan D3 Manajemen Pemasaran, semester 4, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ST Ekatana Upawida, ingin menjelaskan tentang tugas perilaku konsumen yang diampu oleh dosen Bu Parmini. Dengan tema Product Involvement, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Product Involvement. Product involvement secara umum didefinisikan sebagai persepsi konsumen terhadap kepentingan dari suatu kategori produk yang didasarkan pada kebutuhan, nilai, serta minat konsumen. Ada dua jenis product involvement. Yang pertama adalah high involvement product, yang kedua adalah low involvement product. High involvement product merupakan produk yang mana konsumen mempertimbangkan dan mengidentifikasi pentingnya suatu produk. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan video wawancara pertama saya dengan salah satu konsumen yang menurut saya ini berhubungan dengan high involvement product. Selamat menyaksikan. Bisa Dek, boleh minta waktu ya sebentar buat nanya-nanya? Iya, boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Boleh. Masih kuliah apa udah bekerja? Iya, masih kuliah. Oh iya. Aku mau nanya nih, kalau menurut kamu barang yang kamu punya tapi menurut kamu itu penting gitu? Ya paling kendaraan sama alat elektronik, udah itu aja. Bisa disebutkan alat elektronik apa aja yang dimiliki? Laptop, HP, ya yang lainnya. Menurut kamu kenapa sih laptop sama HP itu penting? Apa sangat bermanfaat? Iya, karena selain sebagai alat komunikasi, itu bisa buat kayak hiburan di rumah. Apalagi di masa pandemi kayak gini, sekolah kan masih online, jadi butuh laptop, butuh HP buat refreshing di rumah, penat ngerjain tugas juga kita pakai HP, pakai laptop gitu. Cara kamu buat nyari HP itu gimana? Kayak kamu melihat dari sisi apa gitu? Dari sisi penyimpanannya yang banyak sih, soalnya kan tugas-tugas banyak pasti ya, apalagi sekarang masih online kayak tadi aku bilang, jadi harus punya penyimpanan HP atau laptop yang gede. Kalau lagi ntar tugasnya dalam bentuk video, itu kan pasti makan banyak banget tempat. Oh ya, selain barang elektronik tadi yang kayak HP sama laptop, kan tadi juga disebutin kendaraan. Kenapa kendaraan itu juga penting buat kamu? Ya, karena kendaraan itu kan sebagai alat transportasi ya. Aku pikir juga di setiap rumah itu paling nggak adalah satu kendaraan. Kalau misalnya kita butuh pergi kemana-mana kan jadi gampang gitu loh kalau kita punya sendiri. Kalau misalnya ada keadaan mendesak, misalnya sakit atau harus pergi kemana, kalau misalnya kita nggak ada di rumah sama sekali, itu kan bakalan dapat banget gitu. Makanya itu penting banget kalau menurut aku sih. Kalau saat pembelian motor gitu, kamu lihat dari bentuk fisiknya nggak sih? Lihat sih pasti lihat ya, kayak warna gitu-gitu, tapi balik lagi itu nggak begitu penting, karena yang penting itu manfaatnya, kegunaannya buat kita, buat keluarga ya gitu. Kalau kamu beli motor gitu kan, kamu pernah nggak sih ngerasa kayak rugi ya udah beli motor ini gitu? Kalau masa rugi akunya sih enggak ya, karena aku pun itu juga dibeliin gitu sama orang tua, jadi ya nggak ngerasa rugi. Cuma ada sisi lain nggak enaknya, karena itu kan masih pakai uang orang tua, jadi kayak ngerasa aduh ini kemahalan nggak ya, aduh orang tua bisa apa nggak ya beliin. Tapi kalau misalnya dibilang rugi sih, kalau aku sendiri enggak, tapi
belum tentu dengan orang tua gitu. Oh iya, makasih ya buat waktunya. Iya, sama-sama. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari high involvement product yaitu memiliki ciri-ciri motivasi pembelian tinggi, sangat mengutamakan kegunaan untuk jangka panjang, harga produk relatif mahal. Contoh dari high involvement product yaitu elektronik, ada handphone dan laptop, kendaraan, ada mobil dan motor. Selanjutnya, yang kedua adalah low involvement product. Low involvement product merupakan produk yang mana konsumen tidak mempertimbangkan dan tidak mengidentifikasi pentingnya suatu produk. Berikut saya akan memperlihatkan video wawancara saya yang kedua dengan salah satu lagi konsumen yang dimana nanti dalam video ini merupakan salah satu contoh dari low involvement product. Selamat menyaksikan. Misi Dek, boleh minta waktunya bentar buat nanya-nanya? Iya, boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Aku Cornelia Falma. Masih mahasiswa atau lagi bekerja? Iya, masih mahasiswa. Oh iya. Aku mau nanya nih, kalau menurut kamu apa sih yang pernah kamu beli tapi menurut kamu itu nggak terlalu penting gitu? Banyak sih, kayak misal minuman kemasan kayak yang boba-boba gitu, atau cemilan, atau aksesoris kayak gelang, kalung, ikat rambut gitu-gitu. Oh gitu. Kenapa menurut kamu tuh kayak minuman boba-boba gitu kan, sama aksesoris kayak gelang, ikat rambut gitu tuh gak terlalu penting buat kamu? Kayak cuma keinginan sesaat, apalagi kalau misalnya aksesorisnya itu bentuk-bentuknya lucu, warnanya lucu, gemesin-gemesin gitu. Apa ada hal lain yang buat kamu tuh tetap memutuskan untuk membeli, bukan karena cuma fisik gitu? Soalnya tuh banyak penjual yang kayak terus-terus nawarin gitu, setiap kemana pasti ditawarin, atau ada walaupun cuma di rumah kan bisa lewat handphone buat nawarin nanti belanja secara online gitu-gitu. Berarti tertarik gitu ya? Iya, tertarik. Terus apa sih, apa mungkin gitu karena ada teman yang membeli atau memakai jadi kamu tuh kayak pengen beli juga nih gitu? Iya, itu juga bisa sih kalau misalnya kita lagi jalan-jalan sama teman, terus ada nih salah satu teman beli salah satu minuman boba gitu, pasti kita teman-teman yang lain kan juga jadi kayak pengen ikut minum boba itu juga gitu, makanya secara nggak langsung kayak pengen jadinya kita ikutan beli gitu. Kalau gelang gitu kan pasti oh itu bagus ya gitu, jadi kayak pengen juga ya pastinya. Iya. Terus apa kamu tuh pernah nyesel nggak sih beli barang-barang yang tadi kayak gelang sama kalung, minuman-minuman yang mahal gitu? Enggak juga sih, karena nantinya juga kalau aksesoris gitu kan masih bisa dipakai lagi gitu kan ya, walaupun kadang-kadang nggak bertahan lama, kayak misalnya hilang atau rusak gitu. Kalau minuman atau makanan atau cemilan gitu kan pasti kita juga butuh gitu. Kalau dari segi ekonomi nih ya, kamu pernah nggak sih ngerasa rugi beli itu tadi? Enggak juga sih, karena menurut aku kayak cemilan, minuman, aksesoris gitu masih terjangkau, apalagi buat aku yang masih mahasiswa itu masih terjangkau banget buat dibeli gitu. Oh iya. Cuma itu sih yang mau aku tanyain. Makasih ya Iya, waktunya. sama-sama. Dadah. Dah. Sedangkan kesimpulan dari low involvement product yaitu memiliki ciri-ciri motivasi pembelian rendah, tidak mengutamakan kegunaan, hanya menuruti keinginan sesaat, produk lebih terjangkau atau murah. Contoh dari low involvement product yaitu makanan ringan, aksesoris murah, ikat rambut. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.